Arus mudik menjelang Lebaran Idul Fitri 2025 sudah mulai terasa. Hal itu bisa dilihat dari beberapa ruas jalan yang mengalami peningkatan volume kendaraan. Tidak hanya itu, peningkatan volume juga terlihat di stasiun kereta, bandara, terminal bus, dan pelabuhan. Masyarakat sudah menunjukkan aktivitasnya untuk melakukan mudik dengan mendatangi tempat-tempat pemberangkatan transportasi. Bagi pemudik dengan kendaraan bermotor, juga sudah mulai menghiasi berbagai ruas jalan di wilayah Pantura dan sekitarnya. Kebanyakan dari mereka pada umumnya berboncengan. Ditambah beberapa barang bawaan, berupa tas ataupun kardus yang diletakkan di bagian belakang sepeda motor. Pemandangan ini sangat khas dan biasa terjadi di setiap masa mudik Lebaran. Sementara, bagi pemudik dengan menggunakan mobil pribadi, juga sudah banyak yang melintas di berbagai jalan provinsi dan ruas tol. Salah satu tanda-tanda mobil pribadi yang digunakan pemudik adalah banyaknya barang bawaan yang diletakkan di atap mobil. Namun, para pemudik tetap harus waspada dengan tingginya curah hujan yang kemungkinan akan terus terjadi selama masa mudik Lebaran. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan potensi cuaca ekstrim yang diperkirakan terjadi di wilayah Jawa Tengah saat puncak arus mudik Lebaran 2025. BMKG juga menjelaskan, terdapat potensi hujan sedang hingga lebat yang secara umum akan terjadi di hampir seluruh Jawa Tengah. Potensi hujan akan terjadi pada siang menjelang sore hingga awal malam hari dengan durasi sekitar 2-3 jam. Untuk itu, para pemudik diharapkan dapat memanfaatkan informasi perkembangan cuaca melalui layanan digital weather for traffic pada laman BMKG. Arus mudik tanggal 21 hingga 31 itu akan kami evaluasi lebih dahulu karena tren cuacanya semakin membaik meskipun masih ada potensi cuaca ekstrim dalam durasi singkat. Dan bulan April itu semakin kondusif, namun mendadak bisa muncul badai tropis atau siklon tropis. Itu pun masih dapat dideteksi kurang lebih 5 hingga 6 hari sebelumnya sehingga akan dilakukan mitigasi. Terima kasih. Sementara itu, aktivitas Madden Julian Oscillation MJO di Samudra Hindia mulai perlahan bergerak ke arah Indonesia. Ini merupakan aktivitas badai luas yang bergerak di sekitar daerah tropis. Dalam kondisi cuaca tersebut, potensi bencana basah alias bencana hidrometeorologi masih mungkin terjadi. Contohnya, karena ini musim hujan, banjir bandang, tanah longsor, angin kencang masih mungkin dapat terjadi. Guna mengantisipasi terjadinya bencana yang menyebabkan korban jiwa dan menghambat arus mudik, BMKG telah berkoordinasi dengan sejumlah daerah untuk memberikan peringatan dini saat terjadi bencana. Salah satunya dengan SMS Blast kepada para pemudik sebagai bagian dari kerjasama BMKG dengan Kementerian Komunikasi dan Digital. Selain itu, sejumlah daerah juga sudah menyiapkan strategi operasi modifikasi cuaca OMC untuk mengantisipasi cuaca ekstrem saat arus mudik. Beberapa provinsi yang sudah menyiapkan upaya ini antara lain Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jakarta. Selain itu, sejumlah daerah juga sudah menyiapkan strategi operasi modifikasi cuaca OMC untuk mengantisipasi cuaca ekstrem saat arus mudik. Beberapa provinsi yang sudah menyiapkan upaya ini antara lain Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jakarta. Dengan masih adanya potensi cuaca ekstrim dan bencana tersebut, sejumlah daerah saat ini tetap menerapkan status siaga darurat bencana. Jawa Timur, misalnya, 28 kabupaten kota dari 35 kabupaten kota masih menetapkan status siaga darurat bencana. Di Jawa Tengah, sekitar 70% kabupaten kota, dan di Jawa Barat sekitar 60% kabupaten kota juga masih berstatus siaga darurat bencana. Kewaspadaan selama mudik sangat dibutuhkan sehingga dapat menciptakan kenyamanan untuk semua agar silaturahmi di hari raya dapat lebih sahdu. Keceriaan di hari Lebaran akan semakin hangat jika dalam perjalanan mudik tidak ada hambatan yang berarti. Itu semua dapat kita ciptakan dengan kelengkapan yang dibutuhkan dalam perjalanan juga mengikuti arahan pihak berwenang serta berhati-hati selama perjalanan.